nikmat bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk saling mengingatkan. Sekarang dengan kita memberikan komentar, memberikan reaction terhadap video-video ataupun tayangan-tayangan yang mungkin kita anggap kurang baik, itu adalah salah satu pintu bagi kita untuk saling mengingatkan. Itu cara mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendengarkan dan menyimak tausiah daripada Al-Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan mazhab. Seperti apa videonya? Mari kita simak cuplikannya. Madhab dan manhaj, ya kita sudah pahami dengan baik, bisa menempatkan dengan baik. Jadi kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan, ya kenegaraan, maka silahkan madhab Bung Karno. Dengan kalau ada yang ingin pintar membuat pesawat, ya dirgantara dan sebagainya, silahkan ada madhab Habibie misalnya kan, ya bagi orang-orang yang ingin pakar di bidang-bidang tertentu, silahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau beragama sudah jelas madhabnya sudah diatur, ya ada madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang semua itu disusun berdasarkan kepakaran-kepakaran, konstruksi yang jelas, pakem-pakem yang telah terukur, sekali lagi dengan hikmah untuk menjaga kebenaran Islam, orisinalitas ajarannya, dan juga kesatuan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat. Boleh. Kalimat itu boleh. Karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, madhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya di tentang sayap pesawat dan sebagainya. Boleh aja, sesuai dengan bidangnya. Ya, tapi jangan Anda tempatkan misalnya, ya mohon maaf, pandangan-pandangan ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Ya, misal Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, yang nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain. Kan? Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ya, ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya. Tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau. Cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali lagi ya, sepeda punya jaka sembung, beda Bung. Sekaligus juga kita saling mendoakan, menjaga, tidak mencela, tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya, menghargai, tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan, kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar, dan selanjutnya ya tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita telah bermohon, kita telah berusaha, sehingga hisab kita diringankan di hari kiamat ketika ditanya. Ketika kawanmu punya pemikiran yang keliru, apa yang kau lakukan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu, seperti engkau juga ketahui. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik, seperti Nabi mu ajarkan, SAW. Ya, dan saya kembalikan kepadamu putusan, sesuai dengan kebijaksanaan, yang memang engkau maha rahman dan rahim di dalamnya. Maka ringan hisab kita. Ya, apatah kalau terbuka saat dihisab ternyata sibuk dengan mencela, sibuk dengan menjatuhkan, maka lebih baik kita mendoakan dan memberikan pencerahan-pencerahan yang mulia. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kita juga mesti waspada dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada masa-masa munculnya atau bahkan dimunculkan. Jadi kalau muncul itu tiba, kalau dimunculkan ya diciptakan, dikreasikan berbagai macam persoalan-persoalan yang mengganggu keberagamaan kita dengan cara yang baik, ya, dan membawa suasana gangguan itu ya kepada konteks-konteks baik persaingan dalam konteks berkehidupan, persaingan dalam konteks kedudukan dan sebagainya. Maka saya pun memberikan nasihat kepada teman-teman untuk yang bertugas ya di berbagai macam ragam tugas kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk para ulama ya, kita semua juga, untuk menjaga stabilitas, menjaga kebaikan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, tidak harus memunculkan hal-hal yang tidak tepat, yang mengganggu keteduhan, kedamaian, ketentraman, yang semua itu hanya menyebabkan
mafsadat, sesuatu yang rusak dan juga berpotensi memecah belah sesuatu yang telah kita sulam untuk menjadi lebih baik, bersatu dalam kebaikan. Tentu kita husnudzan, terus berdoa, terus menjaga kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan istiqomah sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan banyak pelajaran yang kita ambil dari tausiah Ustadz Adi Hidayat berkaitan dengan hal-hal yang kekinian, yang kalau bisa saya simpulkan ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah bahwa Islam itu sudah sempurna. Islam itu adalah ajaran yang sempurna, yang universal, yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, berkaitan dengan hal-hal yang sudah sawabit, yang sudah tetap, itu sudah ada pakemnya tersendiri. Sehingga dengan demikian orisinalitas daripada Islam itu terjaga. Maka jangan sampai kita mencoba untuk mengotak-atik lagi hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah tetap itu, as-sawabit. Nah, ini yang pertama, ya. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz bahwa adanya manhaj dan madhab itu adalah merupakan cara supaya terjaga Islam kita ini ila yaumil qiyamah insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ada kewajiban bagi kita untuk saling nasihat menasihati kalau memang ada saudara-saudara kita yang keliru, yang menyimpang di dalam hal-hal ini, karena memang ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Dan Masya Allah, ini adalah merupakan sebuah nikmat bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk saling mengingatkan. Sekarang dengan kita memberikan komentar, memberikan reaction terhadap video-video ataupun tayangan-tayangan yang mungkin kita anggap kurang baik, itu adalah salah satu pintu bagi kita untuk saling mengingatkan. Itu cara mudahnya. Tentunya dengan kita menjaga adab-adab kita, tidak saling mencela, tidak saling suudzon, tidak saling berburuk sangka. Ini adalah babnya tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kemudian yang berikutnya juga adalah kita jangan sampai lupa untuk saling mendoakan. Nah, ini yang terpenting sebagaimana yang beliau katakan, ya mari kita saling mendoakan. Kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap menyimpang, maka kita doakan. Doa yang singkatnya adalah Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini karena sesungguhnya dia tidak mengetahui. Nah, ini doa yang sebenarnya singkat tapi padat insyaallah ta'ala. Dengan demikian gugur kewajiban kita untuk saling menasihati dan saling mendoakan. Yang terpenting juga adalah di sini kita perlu untuk menggunakan kemampuan kita, kapasitas kita masing-masing untuk bisa selalu berfastabiqul khairat dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak memiliki power, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk datang langsung, maka ini caranya kita untuk saling menasihati. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah berupa wewenang yang menjadi umara, ada kewajiban untuk menasehati, untuk mengingatkan, tentunya dengan cara-cara yang baik. Ketika misalkan sebuah pemikiran itu meresahkan, maka ada kewajiban untuk saling untuk mengingatkannya dengan powernya, dengan wewenangnya itu sendiri. Bagi para ulama, para kiai, habaib,
yang diberikan wewenang juga, ya, misalkan di MUI ataupun yang lainnya, ada kewajiban untuk mengingatkan, dan saya rasa itu juga sudah dilaksanakan. Inilah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, poin-poin yang mungkin bisa kita ambil dari tausiah Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan bisa kita jalankan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan untuk kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan ya Allah, perlihatkanlah untuk kami yang batil itu batil, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.